Akibat berselingkuh, bagian tubuh wanita ini membusuk. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Matahari merangkak naik. Dina yang baru saja mandi segera bersiap-siap untuk pergi karena sudah ada janji dengan seseorang. Dina adalah seorang jurnalis cantik yang gemar mencari cerita-cerita inspiratif untuk dikutip dalam blognya. Ia juga seorang TikTokers terkenal yang suka menceritakan kisah-kisah sedih dan membawa pesan positif untuk followersnya. Seperti jadwal Dina hari ini, Dina diajak oleh salah satu perusahaan media cetak bergengsi saat ini untuk bertemu dengan seorang pasien kanker yang ingin menceritakan kisah pilunya. Dina yang mendapat kesempatan emas itu pun langsung mengiyakan ajakan pihak manajer, lalu bersiap untuk berangkat meliput. Dina adalah seorang yang ramah, supel dan punya gaya bahasa yang lembut, hingga membuat siapa saja akan terasa nyaman apabila bercerita dengannya. Setelah siap-siap, ia langsung mengendarai mobilnya menuju tempat janjian yang sudah disepakati. Dina kaget bahwa tempat janjian itu ternyata di sebuah rumah sakit khusus kanker yang ada di Jakarta. Dengan sikap ia segera membawa peralatannya dan masuk menuju nomor kamar narasumber. Sesampainya di sana, aroma busuk menyeruak ke penjuru ruangan ketika Dina membuka pintu pertama kali. Ia pun mundur lagi keluar dari ruangan itu untuk mencari udara segar dan menenangkan paru-paru. Sejenak ia berpikir, kiranya penyakit apa yang diderita narasumbernya itu. Setelah memantapkan hatinya, ia lantas kembali masuk ke dalam ruangan yang pengap dengan aroma busuk bercampur dengan aroma obat jadi satu. Tapi bukannya langsung menemuinya, yang Dina lakukan adalah membuka semua jendela kamar yang ada di situ agar sirkulasi udara bisa berganti dan ia bisa bekerja dengan nyaman. Hai kak, kenalin aku Dina, reporter yang akan mewawancari kakak hari ini. Hai kak, panggil saja Angel. Sepertinya usia kita nggak jauh beda kak. Angel menyambut kedatangan Dina. Ia tersenyum bahagia dan berterima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita Angel. Sebenarnya Angel sendirilah yang meminta pihak media untuk meliput ceritanya. Bukan apa-apa, Angel tahu bahwa usianya tidak lama lagi karena penyakitnya. Ia hanya ingin membagikan kisahnya agar kesalahannya tidak diikuti oleh orang lain. Dan ia juga berharap mendapatkan doa dari orang yang mengetahui kisah dan penyesalannya. Setelah berbincang-bincang ringan, Dina pun memulai pekerjaannya. Angel yang sudah merasa nyaman dengan Dina pun tersenyum dan bercerita dengan senang hati. Jadi Mbak Dina, ceritanya begini. Aku seorang ibu dari seorang anak yang kini duduk di sekolah lanjutan pertama. Suamiku seorang akuntan di sebuah bank milik pemerintah. Aku sendiri bekerja di sebuah perusahaan joint venture milik asing. Secara finansial, keadaan ekonomi kami lebih dari cukup. Dan memang gajiku lebih besar dari gaji suamiku. Tapi alhamdulillah tak ada kesenjangan di rumah tangga karena perbedaan itu. Kami selalu bahu-membahu dalam menyikapi persoalan yang menimpa rumah tangga kami. Saya sebagai istri bisa membagi waktu antara kantor, anak, dan suami. Di samping itu, suamiku tampil sebagai figur yang pantas menjadi suri tauladan bagi kami dan anak istrinya. Namun meskipun begitu, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Di balik kelebihan, tentu ada juga kekurangan. Di balik ketegasan dan power suamiku, ada hal yang kurang darinya, yaitu dia kurang bisa memberikan kepuasan batin padaku. Memang ini tidak logik jika di-share di sini, dan memang aku juga tadinya menganggap hal sepele dan tidak mau komunikasi dengan suami. Aku punya prinsip bahwa itu hal tabu untuk dibahas. Namun akhirnya itu menjadi pikiran yang keliru. Aku berharap dengan semua kisahku ini dijadikan bahan cerminan buat semuanya, agar hal buruk yang menimpa saya dan hal jelek yang saya lakukan tidak dilakukan oleh sahabat semuanya. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menimpa saya dan menghancurkan keluarga saya. Kejadian ini diawali sekitar medium Maret 2008. Siapa tidak kenal Facebook? Iya, kita semua tahu. Itu adalah jejaring sosial paling tren saat ini. Mulai tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak sekolah, mereka menggandrungi jejaring sosial ini. Dahulu, jika muda-mudi yang baru saja berkenalan, yang diminta hanyalah alamat rumah atau nomor telepon. Namun sekarang sudah lumrah bertanya apa Facebookmu. Waktu itu memang saya seperti ketergantungan dengan Facebook. Kalau jam-jam istirahat kantor setelah makan siang, saya selalu menyempatkan untuk buka Facebook. Apalagi kalau di rumah, saya menggunakannya dalam waktu cukup lama. Tapi meskipun begitu, masih banyak saya luangkan waktu buat keluarga. Sudah jadi ciri saya, kalau saya melihat atau mengalami suatu kejadian, saya selalu update status di Facebook. Itu rupanya menjadi titik lemah saya. Sehingga kalau saya betul-betul senang atau sedih, maka orang di dunia maya akan tahu. Saya juga akhirnya secara spontanitas mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam batin saya.
Masih fresh dalam batin saya, hari itu setelah makan siang tidak sadar saya update tentang pendakian malam bersama suami saya. Tapi saya bungkus dengan kata-kata kiasan agar tidak berkesan vulgar. Namun rupanya ada juga yang bisa membaca kata kiasan yang saya postingkan. Terjadilah saling balas komentar yang renyah dan nyambung, dan ditutup dengan komentar terakhir saya sebagai ucapan terima kasih. Hari berikutnya, karena saya menemukan sesuatu yang indah menurut persepsi saya, kembali saya hadirkan update yang dibuat mirip seperti kemarin. Gayung bersambut, dia kembali mengomentari post saya, dan itu terus berjalan hingga aku selalu hadir di post dia, dan sebaliknya. Waktu merayap pelan namun pasti. Tak terasa, keakraban kami sudah hampir 2 bulan. Bahkan, kami sudah saling tukar nomor ponsel dan saling curhat keluarga masing-masing, dan disinilah rupanya awal petaka itu. Waktu saya berkumpul bersama keluarga lambat laun berkurang, dan aku mulai tertutup dengan apa yang ada di ponselku. Kalau dulu aku sering simpan di mana saya ponsel dan laptopku, kini mulai meningkatkan kewaspadaan dan bahkan sering menyembunyikan HP-ku. Singkatnya, aku mulai tertutup pada suamiku. Waktu terus berjalan hingga pada suatu saat, dia ingin bertemu di suatu tempat dan aku pun menyanggupinya selepas jam kantor. Kutelepon suamiku dan mengatakan aku pulang telat karena ada meeting dan suamiku pun memaklumi. Hingga tibalah pertemuan itu, kami bertemu sekedar curhat tidak lebih. Tiada maksud yang lain. Dia orangnya supel, juga sangat menghormati suamiku. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman antara aku dan suami. Begitupun sebaliknya, dia juga tidak ingin ada kesalahpahaman dengan istrinya. Di sebuah kafe kami ketemu. Awal jumpa pertama aku sangat menghormati dia karena dia begitu sopan. Obrolan kami mengalir begitu saja, dan anehnya aku merasa happy dengan semua itu. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa sejak jumpa pertama itu ada sensasi yang lain yang timbul. Bahkan ketika aku menyajikan menu batin buat suamiku malam itu, wajahnya selalu terbayang. Apalagi ditenggarai oleh kemampuan pendakian suamiku yang tidak sampai puncaknya, yang membuatku sangat kecewa. Seperti biasa siangnya aku kontak dia, memang riskan juga menyampaikan itu. Namun barangkali saja dia tahu dokter yang dapat mengobati suamiku. Dan dalam konteks singkat itu, dia memberi solusi bahwa ada dokter yang mampu mengobati itu. Di sisi lain aku gembira, dan di sisi lain aku juga bingung bagaimana aku menyampaikannya pada suamiku. Karena aku takut dia tersinggung, dan hal itu aku utarakan pada dia. Akhirnya dia pun memberi solusi, bagaimana kalau aku dan dia menemui dokternya, dan minta solusi langsung padanya karena dia beralasan bahwa dia lupa simpan nomor teleponnya. Aku pun setuju. Hari yang telah ditentukan dengan beralasan meeting keluar kota, pasti pulang malam. Begitu alasanku pada suamiku. Aku pun berangkat bersama dia dan sesampainya di tempat tujuan, kebetulan dokternya ada. Dengan sangat terperinci, dokter itu memberikan arahan-arahan apa yang harus aku lakukan dan katakan pada suamiku. Dan setelah dirasa cukup, kami pun pulang. Kami memang mengendarai mobil masing-masing dan kami sempatkan pula mampir ke rumah makan. Setelah makan malam, kami lanjut pulang. Namun tak aku sangka, dia menelpon dan dia mengatakan akan memperlihatkan villa dia padaku. Memang, beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa dia punya villa yang sangat asri. Jadi mumpung ada waktu sekarang akan aku tunjukkan, begitu kata dia di dalam pembicaraan itu. Singkat cerita, sampailah kami di villa itu. Villa itu ditempati 2 orang satpam dan 2 orang tukang kebun yang menempati rumah di samping villa. Aku sangat takjub melihat keasrian dan kemegahan villa itu. Aku pun dipersilakan masuk dan meneliti dalam villa itu. Sungguh sangat damai villa ini, pikirku dalam hati. Kami duduk membincangkan apa yang diarahkan dokter tadi. Waktu itu entah siapa yang mulai dan entah setan apa yang telah bersemayam di otak kami. Akal sehatku seakan mati. Kalau dia mencumbuku dan aku merasa melayang. Belum pernah dalam hidupku merasakan ini, dan aku benar-benar mendapatkan puncaknya. Kupacu kendaraanku menuju rumah, dalam pikiranku beradu berbagai perasaan. Antara merasa dosa yang begitu besar pada suamiku. Namun di sisi lain aku menemukan sesuatu yang baru dan rasanya tidak bisa dilupakan. Sesampainya di rumah, aku tak berani menatap wajah suamiku. Ada perasaan malu yang tak bisa aku sembunyikan. Pagi itu tak seperti biasanya, dia yang telepon aku duluan. Dia minta maaf atas segala yang terjadi tadi malam dan aku hampir tak bisa berkata apa-apa. Bingung apa yang harus aku katakan. Semenjak kejadian itu, kami lost contact hampir seminggu. Jujur kuakui ada satu kerinduan yang menyelinap dalam kalbu. Aku tahan tiap kali mau telepon dia karena aku wanita, bagaimanapun juga harus jaga etika. Ya memang sebetulnya sudah aku injak-injak sendiri semenjak kejadian tersebut. Sampai akhirnya aku tak kuasa lagi. Ya nggak apalah kalau cuma ingin dengar suaranya, aku pun menelpon. Dari nada suaranya, dia pun gembira mendadak dalam benakku. Kemudian terlintas peristiwa di villa itu dan aku tak kuasa menolak ketika dia menawariku mengulangi itu.
Entah udah berapa puluh kali kami melakukan hal laknat itu. Ada perasaan yang sangat dalam dan aku pun tak mau kehilangan dia. Seolah kesadaranku putus. Seolah aku tak menganggap lagi keberadaan suamiku. Masalah kecil saja aku besar-besarkan dan sekecil apapun kesalahan suamiku pasti aku ungkit terus. Namun dengan jiwa besarnya dia tetap bersabar dan ini membuatku muak. Sering aku uring-uringan tanpa sebab, ingin aku agar suamiku berbuat kasar. Namun itu tidak dilakukan, dia tetap lemah lembut. Kadang aku dibuat jijik, dasar lembek, dasar bencong, mulai keluar kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan lagi. Mulai keluar kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan bagi lelaku soleh seperti dia. Kadang aku muak ketika dia meminta pelayanan. Sampai suatu hari aku berkata, "Mas, baru mencolok udah turun lagi, emang gak ingin lamaan dikit kek?" Dia cuma jawab dengan senyuman dan kata arifnya yang membuat aku sangat muak mendengarnya. Dan kemarahanku rupanya memuncak tanpa sebab yang jelas. Ku kemasi barang-barangku dan aku pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah orang tuaku, ku fitnah dia sebisaku, dan ini membuat orang tuaku naik pitam dan memang orang tuaku kurang setuju aku menikah dengannya. Ketika malam itu suamiku menyusul, segera aku masuk kamar tanpa peduli ada anak dan suami. Orang tuaku mendamprat habis-habisan suamiku sempat kuintip di balik pintu. Ketika suamiku menerima segala umpatan orang tuaku, dia tidak menyangkal sedikit pun apa yang tidak pernah suamiku lakukan. Ketika dia dan anakku diusir pergi, suamiku hanya tersenyum berlalu sambil menuntun anak kami. Selang beberapa saat, aku dengan ponselku berbunyi. Aku berharap bahwa kekasihku yang telepon, tapi setelah kulihat ternyata suamiku. Aku tidak mengangkatnya beberapa saat, kemudian sudah berbunyi lagi, dan akhirnya aku angkat kumaki suamiku habis-habisan. Namun yang kudengar dia hanya tersenyum, aku pun habis kesabaran. Kubuka semua aibku bersama pacar gelapku, lagi-lagi dia dengan kesabarannya dan mengatakan bahwa manusia tak luput dari kesalahan, segeralah bertobat. Ketegaran, kesabaran yang diperlihatkan suamiku seakan tidak tergoyahkan oleh makian dan cacian. Dan sampai akhirnya kukatakan bahwa almarhum ayah dan ibunya tiadalah berguna dan hanya melahirkan generasi lembek kayak kamu. Dengan kata-kata itulah akhirnya aku dengan suamiku ditelepon mulai menarik napas panjang. Dan masih kuingat sampai sekarang kata-kata suamiku. Kau kelewat batas. Kau boleh caci maki aku sepuas dan sebisamu. Tapi kalau kau sudah caci maki kedua orang tuaku, terkutuk kau. Durhaka kau sebagai istri. Aku sakit. Itulah kata-kata terakhir suamiku. Dengan penuh rasa mantap, aku terima mas. Memang aku durhaka. Apapun sumpahmu, sini. Pasti aku terima. Itulah kata-kata terakhir dia padaku. Seminggu kemudian suamiku menelpon bahwa dia akan menceraikan aku. Tentu aku girang sekali dan bahagia. Karena pikirku, aku sudah bebas. Perjalanan persidangan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dan statusku resmi bercerai. Kusampaikan kabar gembira pada kekasih gelapku. Kupikir dia akan bahagia, tapi kenyataannya lain. Dia malah memutuskanku dan beralasan bagaimanapun juga dia mencintai istrinya. Dia akan bertobat dari segala kesalahannya, dan dia juga minta maaf tidak bisa menikahiku sesuai janjinya dulu. Demi mendengar itu semua, kurasa bumi berputar begitu kencangnya. Aku pun jatuh tak sadarkan diri, dan ketika bangun, di sekelilingku banyak orang dan ternyata aku di rumah sakit. Setelah beberapa jam aku diperiksa secara intensif, akhirnya aku dipindah ke ruang khusus atau lebih tepatnya adalah ruang karantina. Karena ternyata aku mengidap penyakit yang sukar sekali obatnya dan sangat menular. Ditambah lagi dari alat kelaminku timbul bau yang sangat busuk. Jangankan orang lain, aku sendiri sampai muntah dibuatnya. Aku sadar inilah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaanku pada suami. Atas rasa sakit hati yang kuberi pada suamiku, kini aku rasakan akibatnya. Aku dikucilkan seorang diri di tempat yang jauh. Tiap orang yang menjengukku selalu mengenakan masker. Aku sedih, aku sakit hati. Dan kini baru aku sadar setelah segalanya terlambat dan aku harus menanggung akibat dari perbuatan durhaka pada suamiku. Masih kuingat ketika suamiku mengucapkan kata terakhir dan seakan aku menentangnya. Suatu hari, ketika sedang merenungi segala dosaku, suamiku dan anakku datang. Ingin rasanya aku memeluk mereka namun aku malu, aku hina. Ketika suamiku menghampiri, aku tak kuasa menahan tangisanku. Dengan kata bijaknya, hatiku bagai disayat sembilu. Aku sedih karena kesolehannya. Aku harap kau jangan benci kedatanganku. Aku kesini ingin mempertemukan anakmu denganmu. Dia tak berdosa, harus bertemu ibunya agar dia tahu bahwa ibunya orang yang super tegar, menghadapi maut sekalipun tetap sabar. Itulah kata-kata dia yang membuat aku sedih sekali. Betapa suci cintamu, Mas. Kau mantanku tapi mau menjenguk aku dan tak sungkan berdekatan denganku. Orang tuaku saja, Mas, tak berani dekati aku karena takut tertular penyakitku. Dengan bijaknya dia berkata,
Memang aku mantanmu, tapi anakmu bukan mantanmu. Anakmu darah dagingmu, takkan kubiarkan dia durhaka pada ibunya. Aku menangis sejadi-jadinya demi mendengar itu semua. Dan sampai sekarang anakku selalu datang tiap hari Minggu atau hari libur dan dia selalu menghiburku. Terima kasih mas, kau didik anak kita jadi soleh kayak kamu. Andai aku tak memperturutkan dan menantang sumpahmu dan mengikuti apa katamu sekarang, mungkin aku tak di sini. Tapi berada di surga dunia yang kau ciptakan, mas, bersama anak kita dan keadaan mungkin tidak akan begini. Aku malu kak dengan diriku sendiri. Aku juga malu dengan kesolehan suamiku. Air mata Angel bercucuran hingga dirinya nangis sesenggukan. Melihat hal itu, Dina langsung memeluk Angel dengan rasa simpatik yang besar. Rasa jijik karena aroma busuk dari tubuh Angel tak lagi dihiraukan oleh Dina. Ia tak peduli dengan itu semua. Dina tahu, karena yang dibutuhkan Angel saat ini adalah support dan doa dari orang-orang terdekatnya. Selepas bercerita, Dina pun berpamitan. Di mobil sendiri, ia masih tak kuasa menahan air mata. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa hukum karma itu ada. Hingga beberapa hari kemudian, Dina mendengar kabar bahwa Angel telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Dan sang mantan suamilah yang menguburkan dan membantu melunasi semua biaya perawatan Angel. Setelah cerita dari Angel itu terbit, suami Angel menghubungi Dina lewat TikTok. Ia berterima kasih kepada Angel karena telah bersedia memuat ceritanya dan juga memberikan support kepada Angel di saat-saat terakhirnya.